Bukan maunya di atas 20 triliun. Oh, ini guys. Dan 3 itu bisa bangun. Jangan anggap saya itu orang pekerja lapangan. Wah, oke Pak. Saya bisa kalau di dalam anggarannya. Saya maunya 20 triliun. Maunya 20 triliun. Yang penting Ini kita guys. bekerja dengan efisien. Ya, Saya minta Menteri Keuangan, saya minta efisien. ini guys. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Sungguh keren sekali instruksi Pak Prabowo kepada Sri Mulyani mengenai anggaran yang tidak penting untuk dicoret, dan bahkan Pak Prabowo akan mengevaluasi kinerja para menterinya setiap 6 bulan sekali. Nah loh, panik gak tuh? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri. Juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya. Ya. Oke. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar. Nah, ini mengakui guys. Tapi Jadi, memang bangsa bagus. kita bangsa yang besar. Ya, oke. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa Barat. Di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 Menteri Keuangan, 27 Menteri Pertahanan, 27 Menteri Dalam Negeri. Saudara-saudara, kita seluas Eropa. Saudara-saudara sekalian, kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi saudara-saudara, ini tidak masalah. Yang penting kita bekerja dengan efisien. Yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Benar. Saya minta Saya dukung, Menteri Pak. Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, Wah, mantap ini. terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri. Nah, ini Mohon dikurangi. dikurangi semuanya. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Studi banding, belajar pramuka ke negara lain. Ya. Saya minta efisien. Ini guys. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan. Saya perkuat itu, saya ada tambah lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan. Saya juga membentuk suatu badan baru, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Wah, mantap ini guys. Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program
perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan, intervensi. Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah Ya, keperluan rakyat. alhamdulillah guys ini guys, Pak Prabowo ini menyadari dan Bahkan berani ada yang mengakui. mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu, kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Ya, Begitu banyak orang yang mau mengabdi. bener. Tidak ada orang di sini yang kebal, Ini kebal hukum nggak yang ada. tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera, dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan. Oke guys, jadi Presiden Prabowo memang di rapat perdananya di Kabinet Merah Putih meminta para menterinya untuk bekerja efisiensi dan tidak membuang-buang anggaran, terutama tidak membuang-buang anggaran yang memang tidak diperlukan. Presiden Prabowo pun memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghapuskan anggaran yang tidak penting dari pagu kementerian atau lembaga seperti pelaksanaan seremonial termasuk berjalan dinas, sehingga ia berharap bisa dikurangi agar anggaran ini tidak jebol. Banyak yang menilai pernyataan Pak Prabowo tersebut menyentil sejumlah pihak, salah satunya adalah Menteri HAM Natalius Pigai. Selain itu, ex-supir SBY Dino Pati Jalal juga menyentil Menteri Pigai karena menilai permintaan anggaran senilai 20 triliun oleh Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai tak masuk akal. Pasalnya anggaran sebesar itu dinilai tidak sesuai dengan sebuah kementerian yang baru dibentuk. Bahkan program Kementerian HAM masih belum jelas arahnya. Jadi mungkin itu sangat saya apresiasi di peringatan keras Pak Prabowo kepada seluruh jajaran dan juga para aparat sipil negara untuk bekerja dengan maksimal untuk rakyatnya, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.